Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di PWK. Yuk semangat yuk. Akhirnya permintaan dari teman-teman PWK semuanya telah terwujud karena kita mendatangkan seorang El Presidente kita, Ajis 2000. Halo semuanya. Udah Pras, apa kabar? Iya, alhamdulillah sehat Bang Ajis. Seru banget tempatnya. Iya nih, PWK. Podcast Warung Kopi. Oh, Warkop ya? iya. Pakai I ke belakang. Enggak, kalau itu ntar 4 tahun dong. Ini ada aja. Cuman modal mirip doang ya. Iya. Modal nggak terlalu lucu lagi. Kameranya ngejum. Iya. Aneh banget sih, aneh banget. Aduh, gimana Bang Ajis kabarnya? Sehat alhamdulillah. Sehat. Good, positive vibe terus sekarang. Oh, aduh, ini gue kalau ngomong sama presiden nih gue agak stres gue nih. Kenapa sih? Agak beda gitu. Nggak tahu udah. Padahal ya sebelumnya ada Musdalifah, ada si apa kemarin ya. Gue malah stresnya ini buat hari ini anjir. Takut salah ngomong. Oh, ada Musdalifah kemarin? Ada Musdalifah. Dia nyanyi ke anaknya gitu gak? Ditempel muka coki. Itu parah banget sih itu. Itu gue juga marah sih gue kalau anak gue digituin. Maksudnya kenapa coki gitu? Kan bisa yang lain ya. Aduh, coki serem banget. Nonton bokep cowok lagi. Maksudnya gimana sih, cok? Aduh, oh mungkin ini pas part cowoknya. Pas part cowoknya iya. kali. Atau dia ketipu. Dulu kan sering tuh gue ke Glodok. Zaman gue SMP. Kalau gue ke Glodok tuh suka ditawarin sama covernya beda. abang. Beb. Beb gitu, beli. Kok covernya ini apa binatang-binatang? Iya biar gak ketahuan sama orang-orang. Oh ya udah. Pas kusutnya beneran binatang. Anjing emang. Bangsat. Mungkin ini keskip kali dia, jadi playlist bokepnya itu kan jalan sendiri. Jadi habis yang cewek tiba-tiba cowok, cuman dia ketiduran mungkin. Pas lagunya kok cowok gitu. Aku bantunya abang-abang gitu. Boleh ngerokok? Boleh. Silakan ngerokok. Lu mau pesen apa, Bang? Gua pesen minuman ya. Nah ini nih minumannya Joshua. Orangnya beneran begini loh. Iya. Nutrisari. Yang rasa apa? Gua ambil ya. Iya. Boleh. Ambil boleh. Iya. Masa ada rasa es rujak? Hah? Masa es rujak? Iya ya, es rujak ya. Siapa yang mau minum es rujak? Gue udah tahu mesti minta ke siapa. Siapa? Yanti. Iya. Mana Yanti? Yanti Tolong Yanti. Nah tuh, gua kopi ya Yanti ya, seperti biasa. Nah, Bang Ajis, lu udah berapa tahun nih menjabat? 2 ya. 2 tahun. Selama berapa tuh? Harusnya 2 tahun. Per 2 tahun diganti. Cuman gua langsung membuat kepres waktu itu. Gue bilang bukan kita. Gue bilang gue menjabatnya langsung 5 tahun. Gue perpanjang. Karena menurut gue kalau 2 tahun, kalau lu mau ngebangun sebuah ekosistem, kayaknya itu baru pondasinya. Betul. Apalagi pandemi gini kan. Terus gue tanya siapa yang gak setuju? Gak ada yang gak setuju. Semua setuju. Ya iyalah. Tapi itu jawabannya, kenapa mereka semua setuju? Jawabannya emang setuju dengan poin gue, atau emang nggak pengen jadi ketua? Emang anjing tuh kadang tuh. Nggak ada Bang yang pengen jadi ketua. Iya kan, emang nggak ada. Iya. Gua sampai asam lambung gak jadi presiden stand up Indo nih. Aduh. Tapi emang sih gua harus mengakui semenjak lu jadi presiden, stand up Indo tuh jadi punya kantor. Iya kan. Terus kita punya waktu itu bikin rumah apa waktu itu Bang? Rumah habis acara apa gitu. Rumah komika Indonesia ya. Ya, itu tuh. Dan kenapa lu sampai kepikiran untuk bikin kantor, yang dimana presiden sebelumnya nggak pernah bikin kantor kan? Ya. Presiden sebelumnya emang nggak ngerti apa-apa. Dari Ernest, Semi dan Awe itu nggak ngerti apa-apa. Nggak lah. Mungkin mereka juga pengen bikin, cuman opportunity-nya mungkin waktu itu belum kelihatan, ya belum jelas juga ya tujuannya. Tapi gua alasan terbesarnya sih gua ngelihatnya. Kita tuh waktu itu ya, kondisi kita tuh udah tahun ke-9. Maksudnya kok udah 9 tahun, kok ini jadi cuman kayak komunitas-komunitasan doang gitu. Emang sih tujuannya kan bukan manajemen kan. Betul. Tujuannya kan perkumpulan aja. Ya udahlah, akhirnya gua tetapkan waktu itu, udah kita mau bikin kantor, kita resmi secara hukum. Jadi biar mengurangi
apa namanya tuh, ada laporan-laporan nggak jelas gitu lah. Yang lain. Dan kalau orang-orang penonton pun mau ngelapor, udah jelas juga ke siapa ngelapornya, nggak usah nyerang komikannya gitu. Dulu sama kayak kasus komika. Open mic gitu ya. Open mic yang diambil namanya. Ya. Emang gitu orang tuh. Orang tuh kalau udah nggak bisa nyari ketawa, nyari masalah. Ya gitu tuh. Emang gitu. Aneh banget. Dan sekarang nama open mic udah punya kita berarti? Belum. Kita kasih aja buat dia. Buat dia aja. Ya, kita masih banyak bisa open mic. Bisa. Bisa yang lain-lain lah, bisa yang lain-lain. Iya. Terus katanya lu sampai konsul ke psikolog untuk stand up Indo ini. Untuk diri gua sih. Untuk sebenarnya. diri lu. Jadi kenapa bang? Waktu gua udah bikin kantor. Nah ini. Pas gua bikin kantor, dulu kan gua bikin kantor pas pertengahan pandemi dengan harapan waktu itu biar anak-anak punya tempat buat ini buat bikin konten, buat stand up online. Betul. dan lain-lain. Tapi kok nggak ada yang dateng awal-awal nih, kata gue lah, lu pada kayak tai ya semua nih. Anjing gue juga belum pernah datang lagi emang. Tapi lu udah ngasih dispenser. Pras ngasih dispenser galon bawah. Raisa aja nggak punya. Katanya rusak ya. Rusak. Terus gimana dong? Ya gampang lah itu. Ada uang maintenance, gampang. Aduh. Makasih Yanti. Ya, ini bang. Siap. Makanya di sini ada Chris Hatta ya. Iya. Karena ada Yanti, harusnya Chris Dayanti ya. Itu jadi gue waktu itu ke psikolog karena gue ngerasa sepi kantor, kok udah dibikinin. Terus waktu itu gue di posisi mempertanyakan tentang kehidupan. Jadi gue di momen gue pernah bingung, mungkin teman-teman juga pernah ngalamin nih. Gue bingung, tapi gue sampai saking bingung ya, gue bingung kenapa gue bingung. Jadi bingungception. Iya, lu nggak tahu lu bingung kenapa. Momen yang gue rasain itu ya, yang paling berasa banget. Kalau gue lagi di jalan menuju tempat atau menuju balik ke rumah, itu gue nggak ngeliat, gue nggak inget sekeliling gue ngapain. Maksud gue ngelewatin berapa lampu merah. Gua ngasih sen kanan berapa kali, sen kiri, walaupun gak dihitung kan biasanya, tapi kan lu pasti sadar kan. Kalau lu ngasih sen lu sadar, gue belok kayak robotik gitu loh. Nah itu gue yang itu kosong banget. Nah, terus gue berpikir ini kayak ada yang salah nih. Terus gue mempertanyakan kematian. Orang-orang dulu selalu ngomong gini, orang yang meninggal itu tandanya tugasnya di dunia udah selesai, katanya. Makanya suka ada jokes tipis-tipis gitu kalau misalkan ada penyanyi meninggal atau pelawak meninggal, mereka bilang mereka sudah selesai menghibur di sini, sekarang saatnya mereka menghibur di akhirat gitu kan, suka ada kayak gitu. Nah gue ngerasanya kalau orang-orang itu udah pada selesai tugasnya, gue masih hidup nih. Emang tugas gue apa ya? Emang gue sepenting itu ada di sini? Gue berpikir gitu, Pras. Tapi nggak ada tendensi buat suicide waktu itu. Untungnya, bukan maksudnya untungnya, bukan berarti yang suicide itu nggak beruntung ya. Cuman kan pilihan juga kadang-kadang atau ada faktor-faktor lain. Tapi gue masih bisa ngontrol itu. Akhirnya karena belum terlalu parah, gue mencoba buat ngobrol ke orang yang emang paham. Datangnya gue ke psikolog. Karena kalau gue ngobrol ke orang-orang biasa, gue takut dijudging. Betul. Sama takut ada yang namanya lomba-lombaan sengsara. Betul. Lu pernah gini cerita ke temen lu, "Ini gue udah masalah gini." Terus temen lu jawabnya, "Lu masih mending." Betul. Itu lomba-lomba sengsara tuh. Gua enggak suka tuh. Karena enggak ada medalinya juga gitu kan. Kalau ada gue juga mau lomba-lomba sengsara. Akhirnya gue cari-cari tahu, gue baca di internet. Cuman di internet juga hati-hati nih teman-teman, khas juga nih. Ada beberapa poin yang bikin kita itu ngerasa gue punya penyakit mental, kayak diagnosa sendiri, itu bahaya. Kalau gue baca cuman gue kayaknya ada nih, tapi biar pasti gue menuju psikolog lah gitu. Jadi biar tenang aja. Alhamdulillah sih lumayan. Terus kata psikolognya? Psikolognya bilang gue levelnya masih di bawah. Itu butuh terus. Levelnya gue di bawah overthinking, masih cukup dengan merubah pola hidup, nggak harus ke psikiater yang butuh obat. Nah ini mungkin banyak yang takut nih, ntar kalau ke psikolog gue dianggapnya ini lagi bang orang dengan gangguan jiwa gitu, ODGJ. Padahal nggak juga. Ke psikolog tuh nggak harus gangguan jiwa. Gitu.
Dan sekarang hidup lu sudah mulai. Wah, gue udah cek banget gue udah sikat terus mau ngapain aja ayo. Karena gue udah sampai di titik rendahnya di situ kayak bingung mau ngapain. Sekarang gue udah tahu mau sih ngapain, udah bisa. Untungnya gue udah bisa tiap bangun tidur. Dulu ya bangun tidur gue mikirnya gini, pas bangun tidur anjing udah pagi lagi, nyesel gitu. Sekarang wah udah pagi nih, ngapain gue udah gitu. Anjir, berarti lu pernah sampai apa ya, depresi dong jatuhnya ya Bang ya? Bukan, gua agak lupa istilah ilmu psikologi, bukan depresi, ada lagi. Masih levelnya masih oke. PPKM masih level 2 lah. Masih level 2. Oke, dan lu udah menggeluti stand up ini dari tahun 2011 ya? 2011 ya. Yang gue tahu lu adalah pas awal itu lu juara 1 street comedy. Ya. 1 waktu itu lu masih gone round kayak lu. Iya, tapi kan lu kriwil ya. Ganteng lah lu waktu itu. Tapi agak buncit. Kayak Miska Chandrawinata lah. Ini anaknya podcast ini koreknya udah jelas nih. Jelas. Kalau podcast Deddy Corbuzier kan kita mesti minjem dong gitu kan. Iya. Benar. Gue ngeliatnya risih kadang tuh. Ini kaya dong enggak punya korek apa gimana. Bagus. Kadang Dedi juga minta rokok ya. Betul. Ambet. Aduh, liquidnya habis minta rokok aja. Dan stand up fest tahun ini berarti nggak ada ya? Stand up fest enggak, tapi insya Allah ya tahun depan kita bikin event. Bikin event yang gedenya. Kasih dong clue. Jambore. Jambore stand up Indo. Wow. Kayak yang di Malang, Jogja. Yo, yang di kaki. Udah pernah kan? Udah sekali. Besok boleh diajak dong. Ajak lah lu pasti diajak. Yang ngajak gue podcast gue ajak. Habis ini banyak yang ngajak ini. Jadi ntar bikinnya gitu tiap tahun. Di tahun ganjil kita bikin stand up fest. Di tahun genap kita bikin jambore. Dengan harapan nanti kita berarti ngerayain Sweet 17 stand up Indo 17 itu di luar kota. Amin. Ngerayain nanti 10 tahun lagi nih 20 tahun di Jakarta. Amin. Gitu harapannya gitu. Kita tarik dulu deh. Dulu kan udah lama banget di stand up. Sebelum ada stand up itu kehidupan lo ngapain aja Bang? Gua kan anak IKJ, Fakultas Film dan Televisi. Betul. Jadi kehidupan gue seputar syutingan sebagai kru. Dulu mayoring gue, jadi itu di IKJ tuh ada 7 mayor dari produser, penulis sampai ke editor. 7 itu, nah gue dapetnya di director waktu itu. Jadi karena gue dapet mayor itu, ya kerjaan gue melingkupi sebagai Astrada, sebagai telco dan lain-lain yang berhubungan dengan talent lah. Kerjaannya syuting, sempat jadi Astrada iklan beberapa kali, layar lebar juga, terus bikin film pendek yang sama lu juga waktu itu yang kita juara ya, gitu. Wawancara. Terus abis itu selain kuliah dan menerapkan disiplin ilmu yang gue dapat, gue juga ini MC. MC di kampus, di luar, di acara-acara musik lah gitu. Makanya pas stand up muncul, wah kayaknya mirip-mirip nih. Gue hajar aja lah. Alhamdulillah ada jalannya.